Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di channel Turen Tabulapot. Sore ini saya panen kacang ya teman-teman ya. Jadi ada sedikit ini kacang panjang. Akan kita panen. Saking banyaknya kegiatan ya, jadi ini sampai tidak kita panen dari kemarin, saking banyaknya kegiatan teman-teman. Ya seperti ini ya teman-teman ya, kegiatan saya sebagai petani ya. Jadi tiap hari ya seperti ini. Kalau nggak kirim bibit ya ke ladang, ke sawah juga. Nah dulu sampai agak tua teman-teman ya, karena nggak sempet gitu. Ini kan panjang. Nah ini masih belum satu lari ya teman-teman. Karena banyaknya kegiatan ya yang saya kerjakan, ini sampai tidak sempat sampai panen gitu, tidak sempat panen kacang ini teman-teman. Karena ya kita kirim ya hari ini, kayak dari tadi pagi gitu kita kirim bibit ya, terus setelah kirim bibit itu saya ada pertemuan dengan salah satu sahabat saya yang pengen itu pengen sharing gitu loh kan, dia mau berkebun, jadi dia pengen ketemu dulu terus ngobrol-ngobrol. Temen saya itu pengen memulai usaha untuk tanam ya, karena dia kan mau mendekati pensiun. Jadi teman saya itu pegawai ya teman-teman ya, dia pegawai negeri, pensiunnya kurang 5 tahun lagi. Jadi dia pengen usaha untuk tanam-tanam untuk menghadapi masa pensiunnya. Jadi tadi minta untuk ketemuan, untuk ngobrol, untuk tanya-tanya, untuk sharing gitu. Dia punya lahan sedikit sekitar 2000 meter untuk planningnya mau ditanami jambu, tapi saya arahkan untuk tanam alpukat. Kenapa kok saya suruh untuk tanam alpukat ya teman saya ya? Satu, karena lahannya itu jauh dari rumahnya. Yang pertama, kalau dia tanam jambu otomatis pekerjaannya kan banyak, mulai dari membungkus. Yang jelas tuh kalau jambu itu tiap hari membungkus teman-teman, apalagi dalam kapasitas di atas 100 pohon. Nah khawatir saya ya, karena dia masih pemula, karena dia belum kulino kan bahasa Jawa ya teman-teman itu. Belum terbiasa bertani, jadi nanti khawatirnya kalau dia tanam jambu dia akan keteteran dengan pekerjaan membungkusnya. Jadi saya arahkan untuk tanam alpukat saja, yang lebih simpel penanganannya. Kalau masalah tanam semua orang bisa ya tanam ya teman-teman ya, tapi untuk melakukan perawatan itu kan yang agak sulit. Kebanyakan orang kan merawatnya itu yang sulit. Jadi ya banyaklah yang cuma asal tanam tapi tidak mau merawat, kan banyak sekali ya teman-teman ya. Saya arahkan untuk tanam alpukat introduksi ya. Jadi saya arahkan untuk tanam super avocado sama kuba sama 034 sub 034
dan juga alpukat namlong. Dan kebetulan dia juga apa namanya, juga setuju dengan saran saya tadi ya. Terus dia mau untuk beli bibitnya di saya, dan untuk pengerjaan lahannya juga, untuk land clearing dan penanaman juga minta tolong sekalian, karena saya punya tim ya untuk melakukan penanaman, jadi dia minta tolong biar tidak ribet. Insya Allah ini mungkin dikerjakan penanamannya setelah lebaran ya teman-teman ya. Jadi kan kurang 5 hari lagi kan kita akan menghadapi bulan puasa. Biasanya kalau puasa gitu, teman-teman yang saya minta tolong untuk mengerjakan di lahan itu agak sulit ya, karena berat ya kalau puasa-puasa gitu. Kita membersihkan lahan, kita land clearing itu juga agak berat. Jadi mungkin kita tunda sampai setelah lebaran. Nah, ini sampai kuning teman-teman, sampai tua ya. Ya karena nggak sempat kita untuk panen ini. Waktunya benar-benar habis untuk banyak kegiatan. Kirim bibit, bertemu dengan teman-teman, untuk sharing-sharing juga. Ini kacang panjang, ini perbanyakan dari biji ya. Jadi ini adalah kacang, saya tidak tahu mereknya, ini kacang lokal ya. Seperti ini kacang yang dulu bibitnya saya minta dari teman saya, ini bibit los-losan ya. Jadi bibitnya dulu itu seperti ini teman-teman. Ada kacang gini, setelah tiga kali pemetikan kita tuakan ya sampai garing ininya, sampai benar-benar matang di pohon. Setelah itu kita pakai benihnya, hasilnya lumayan, jadi kita tidak membeli benih lagi. Kalau tanam kacang panjang ini ya lumayan teman-teman, walaupun nggak banyak gitu ya. Cuman kalau untuk kebutuhan untuk tambah-tambah konsumsi kita di rumah sendiri juga sudah lumayan membantu. Atau kalaupun dijual juga lumayan teman-teman. Kacang juga lumayan. Walaupun ini tidak saya rawat dengan serius ya, ini kan rumputnya banyak ya teman-teman ya. Karena nggak sempat, tapi ya alhamdulillah ini masih berbuah dan lumayan, hasilnya juga lumayan ya, alhamdulillah sekali. Kita kerjakan dengan kita kerjakan dengan nggak begitu serius, tapi ya lumayan lah hasilnya, karena ya terlalu banyak pekerjaannya teman-teman. Cuman karena kalau tanam-tanam itu saya suka teman-teman ya, nanam apapun itu saya suka, apalagi yang belum saya tanam gitu, saya lebih merasa tertantang untuk tanam-tanam ya. Jadi ya saya suka-suka saja untuk tanam itu, saya suka sekali apapun itu ya. Karena mulai dari kecil ya, saya ini seorang petani ya, kerjaan saya ya seperti ini, petani teman-teman ya. Cuman kebetulan saja setelah 10 tahun terakhir ini saya mulai jualan bibit buah, jadi saya lebih fokus ke penjualan buah, bibit dan buahnya untuk 10 tahun terakhir ini. Dulu-dulu ya saya tanam sayur hortikultura ya teman-teman, mulai dari cabai, tomat, seperti itu. Nah ini udah tua teman-teman. Jadi kan lumayan ini. Ini kalau 3 kilo gitu ya mungkin masih ada ya teman-teman ya. Kayaknya masih ada lah kalau 3 kilo gitu. Setelah kita panen nanti kita akan jual ke sahabat saya, seorang penjual rujak ya. Jadi ini kita jual langsung ke customer, ke teman saya yang jualan rujak.
Jadi kita tidak perlu memakai yang namanya tengkulak, karena dalam pemahaman saya mulai berusaha untuk menanam sendiri, saya jual sendiri. Atau kalau saya rekanan dengan teman-teman gitu, saya juga mulai memberi memberi pemahaman kepada teman-teman ya. Teman-teman kan tanam sendiri, jadi punya harga yang menentukan ya teman-teman sendiri, tidak boleh orang lain. Ya makanya kita untuk keluar ya teman-teman ya, untuk banyak-banyak berkunjung kepada teman kita, itu kan untuk mempromosikan apa yang kita punya. Kalau kita tanam kacang misalnya ya, 1 bulan atau 2 minggu sebelum kita panen kan kita harus ngomong ke teman-teman kita, saya tanam ini. Nah siapa tahu kan kita mendapat rezeki dari itu teman-teman. Atau sekarang juga lebih dimudahkan ya dengan adanya WA, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Kita bisa jualan di sana teman-teman. Jadi kita bisa bisa menjual hasil produksi kita itu melalui kita sendiri, bukan melalui orang lain. Tengkulak misalnya gitu. Nah kalau udah bisa seperti itu, maka kalau jadi petani akan cukup. Kalau masih mengandalkan tengkulak ya agak berat teman-teman. Ya kita menjadi kreatif, kita menjadi inovatif itu kan pilihan ya teman-teman ya. Kalau kita mau ya pasti kita bisa menjalani. Kalau kita cuma mengandalkan tengkulak atau pengepul ya berat teman-teman. Kita akan kalah nanti di masalah harganya. Jadi ya memang harus kreatif dari kita sendiri ya. Makanya kan Pak Jokowi mencanangkan ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif itu salah satunya seperti itu, teman-teman. Memanfaatkan media sosial yang kita miliki. Jadi kita tidak tergantung dengan orang lain. Kita bisa berkarya. Kita bisa hidup dengan cara kita sendiri. Ini saya ajak ngobrol ngalor ngidul ya teman-teman ya. Tapi semoga saja ada ilmu yang masuk ya teman-teman ya. Ada pengalaman ya, saya meng-share pengalaman. Jadi biar teman-teman yang muda itu tidak ragu-ragu untuk menjadi petani. Ada cerita lucu juga kemarin. Salah satu teman saya yang kadang bantu-bantu di sini juga, kemarin itu ditolak sama calon mertuanya karena dia seorang petani. Ya menurut calon mertuanya itu kan petani itu kurang boys. Kurang boys itu apa ya teman-teman? Kurang meyakinkan gitu ya. Terus tapi ya tidak apa-apa sih, dia malah menemukan yang lebih baik. Setelah bilang pada saya ya terus ya nggak apa-apa, bukan jodohmu kok, jadi nggak usah terlalu dipikirkan gitu. Tapi alhamdulillah setelah selang 2 minggu setelah itu dia ketemu dengan seseorang yang pas gitu loh, dengan dia yang mau menerima dia walaupun dia seorang petani. Lah logikanya gini sekarang teman-teman, teman saya itu yang bantu saya yang ditolak sama mantan calon mertuanya, itu punya pohon alpukat 80 pohon, itu di tanahnya sendiri walaupun di tanah orang tuanya. Tapi otomatis kan dia yang merawat dan yang mempunyai panenannya, karena dia anak yang terakhir, yang lainnya kan sudah punya lahan sendiri-sendiri. 80 pohon alpukat itu
produksinya kayaknya tahun depan, karena sekarang lagi belajar berbunga ya, masih dalam 2,5 tahun ini baru belajar berbunga. Kayaknya tahun depan dia mulai panen. Di bawahnya itu dikasih sama dia ya jahe, kacang juga. Pokoknya dia kreatif lah ya. Kalau mungkin calon mertuanya yang menolak dia itu, kalau tahun depan dia lihat dia ya mungkin akan menyesal sekali ya. Kok malah ngomongin orang lain ya teman-teman ya. Tapi gak apa-apa ya. Jadi itu tadi omongan saya itu biar teman-teman yang muda itu bisa lebih semangat lagi untuk menjadi seorang petani, karena petani itu bukan pekerjaan terakhir teman-teman. Petani itu pilihan ya. Jadi kalau kalian pengen sukses, jadi petani juga bisa sukses dengan cara-cara yang saya paparkan di awal tadi. Jadi kalau kita mau berusaha, ya tetap ada jalannya. Walaupun itu seorang petani, jadilah petani yang bois teman-teman, yang tanam sendiri, yang jual hasilnya sendiri. Apa perlu minder? Oke, sementara saya akhiri dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf saya ajak ngobrol ngalor ngidul. Mohon maaf ya bila ada kalimat atau kata-kata yang menyinggung. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun ya. Ya, apapun yang saya omongkan tadi adalah pengalaman. Saya berharap yang baik diambil, yang buruk ditinggal. Nah, ini udah dapat segini teman-teman. Ini kalau 5 kilo kayaknya ada ini. Ini kita akan antar ini ke teman saya yang jualan rujak. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani saya panen kacang ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan menonton video saya yang acak adul seperti ini. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.